Tumbuh dalam kasih. Hangatnya perayaan Hari Kakek Nenek Lansia Sedunia di Gereja Santo Albertus Magnus Gilang Harjo, Bantul. Suasana hangat dan penuh sukacita menyelimuti Gereja Santo Albertus Magnus Gilang Harjo, Pandak, Bantul, pada Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Puluhan eyang kakung dan eyang putri berkumpul bersama sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk merayakan Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia. Mengusung tema Tumbuh dalam Kasih, acara ini menjadi momen refleksi sekaligus ruang apresiasi bagi para lansia yang telah menjadi pilar iman dalam keluarga dan masyarakat. Acara penuh berkah ini digagas oleh tim pewartaan Gereja Santo Albertus Magnus Gilang Harjo yang dikomandoi oleh Mas Supriyanto bersama rekan-rekan anggota tim lainnya. Sebanyak 60 perwakilan kakek dan nenek lansia dari berbagai lingkungan sewilayah Gilang Harjo hadir memenuhi aula gereja dengan senyum bahagia. Hadir sebagai narasumber utama, Bapak Merkurius Dwi Ismarwanto, SAG, MM, memberikan pemaparan yang menyentuh hati sekaligus membakar semangat para lansia. Dalam sesinya, beliau mengajak para hadirin untuk melihat masa tua bukan sebagai akhir dari produktivitas, melainkan sebagai fase emas untuk terus memancarkan kasih. Semangat para lansia semakin berkobar dengan kehadiran Romo Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus HKTY Ganjuran, Romo Sugihartanto Projo. Dalam amanatnya, Romo Sugihartanto mengajak kaum lansia untuk tidak berkecil hati menghadapi usia senja. Beliau berpesan agar para kakek dan nenek harus tetap semangat untuk senantiasa tumbuh dalam kasih dan berbuah dalam kebijaksanaan hidup sehari-hari. Salah satu momen paling menyentuh adalah ketika 3 orang perwakilan lansia maju untuk berbagi kisah. Di antaranya ada yang baru saja memasuki masa purna tugas, dan ada pula yang sudah sekian lama pensiun namun tetap konsisten menjaga semangat hidup. Mereka membagikan tips inspiratif tentang bagaimana mengisi waktu luang dengan kegiatan produktif. Bagi mereka, beraktivitas adalah resep manjur untuk mengusir rasa sepi dan kegalauan yang kerap muncul saat ditinggal kawan sejawat atau ketika anggota keluarga sibuk dengan urusan masing-masing. Acara yang sangat menyentuh hati dan berkesan saat sharing dalam kelompok tentang mengisi kehidupan di masa tua yang meninggalkan kesan tersendiri. Masa tua yang ceria penuh semangat. Hingga akhir acara, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan sukses dan lancar. Keberhasilan ini tidak lepas dari bimbingan Ketua Wilayah Gereja Gilang Harjo, kerja keras tim liturgi selaku pelaksana, serta arahan solid dari Mas Supriyanto yang bertindak sebagai Ketua Panitia. Perayaan ini ditutup dengan penuh ucapan syukur, dengan santap siang bersama dan bercengkerama yang meninggalkan kesan mendalam bahwa di usia senja pun, kasih dan kebijaksanaan para lansia akan selalu menjadi berkat yang berbuah lebat bagi generasi penerus. Saat ditemui awak media, Romo Sugi dan perwakilan umat memberikan tanggapan serta kesan dan pesannya berikut selengkapnya. Saya Romo Sugihartanto, pastor kepala paroki dari Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Sekarang ini sedang berada di Kapel Gilang Harjo, tempat di mana pertemuan para lansia di Hari Kakek Nenek Sedunia diselenggarakan pertemuan rekoleksi. Hari Kakek Nenek Sedunia menjadi suatu hari yang baik bagi kita semua untuk menghayati cinta kasih Tuhan yang sungguh-sungguh tidak pernah ada batasnya. 10 perintah Allah itu telah jelas memberikan kepada kita dalam perintah nomor 4, hormatilah orang tuamu. Tidak ada batasnya untuk menghormati orang tua. Sampai kapanpun orang tua dihormati. Bukan ketika kuat saja, tetapi juga ketika mereka rapuh. Bahkan tradisi Jawa menghormati orang tua meski sudah tiada, tetapi juga datang ke makam untuk memberikan hormat. Rasa hormat itu menjadi sesuatu yang penting karena akan membentuk sebuah pribadi yang tidak melupakan sejarah. Orang tua, apapun jadinya, adalah mereka yang telah mengukir sejarah kehidupan kita. Maka
peringatan Hari Kakek Nenek ini sekaligus menjadi hari ucapan terima kasih kepada mereka yang telah berjasa mengukir dan menyiapkan kehidupan kita. Yang kedua, bahwa Paus memberikan Hari Kakek Nenek sedunia ini untuk memberikan hormat. Secara fisik, para kakek nenek memang sudah tidak sekuat orang-orang yang tangguh, yang masih muda. Tetapi justru di situ gereja mengajarkan bukan habis manis sepah dibuang, tetapi untuk tetap mencintai dan menghormati mereka yang sekarang ini mungkin kondisinya sudah rapuh. Yang kuat justru harus mengasihi yang lemah. Yang ketiga, bahwa mereka yang rapuh dan lemah ini bukan tidak berguna, tetapi Paus menunjukkan yang lemah dan tak berdaya ini pun masih memancarkan mutiara yang berharga. Kekuatan rohani dan doa mereka menjadi suatu yang masih bisa kita harapkan. Yang selanjutnya, bahwa orang tua memberikan teladan untuk kehidupan yang sudah dijalani ketika masih muda sampai sekarang ini. Dan kita semua diajak untuk juga meneruskan apa yang baik. Perjuangan yang dialami oleh para kakek nenek sampai hari ini, perjuangan yang panjang mengalami zaman-zaman susah. Tapi sekarang kita sudah mengalami zaman yang maju, zaman yang merdeka. Jangan lupa sejarah itu. Dan yang terakhir, yang lemah, yang rapuh, bukan berarti tidak punya lagi harga. Dirinya masih harus tetap menyadari senadyan sudah sepuh, sudah lansia, tapi Tuhan masih mencintai mereka juga sampai kapanpun. Jadi para kakek nenek, eyang kakung putri, opa oma, jangan menyerah, tetap sukacita, apa yang bisa dikerjakan, kerjakan dengan baik, termasuk juga untuk mendoakan anak cucu yang sekarang sudah melanjutkan. Dan itu yang menjadi penting. Tetap sukacita, karena meski sudah sendiri, tapi Tuhan tetap menemani. Itu yang dipesankan oleh Paus, sehingga tidak boleh ngelukro, tidak boleh kecewa, tidak boleh putus asa. Anda tetap berharga. Terima kasih. Selamat Hari Kakek Nenek Sedunia. Berkah dalam. Kenalkan, saya Agustin dari lingkungan RB Jonggoran. Saya cukup senang mengikuti seminar atau rekoleksi lansia yang bisa diadakan pada hari ini, hari Minggu tanggal berapa ya Bu? 26. Banyak kesan yang kami bisa dapatkan, seperti sharing ketika gimana cara menghadapi lansia, kesepian di saat lansia. Kami bisa langsung mendapatkan masing-masing dari teman-teman kami, bagaimana cara menghadapi kesepian, kecemasan, ketakutan. Jadi kami tidak sendiri, kami bisa menghadapi, kami bisa mencari solusi untuk kesepian yang nanti akan kita hadapi. Kebetulan saya 4 bulan lagi, usia saya 60. Terima kasih. Gimana kesan dan pesannya? Singkat. Ya, puas tapi kurang waktu karena belum evaluasi dan sebagainya. Dari Bantul, reporter Dira TV Jogja, Agus Edo, melaporkan.